Jadi bukan hanya anak-anak ya, orang tua itu juga stres loh. Ya pasti Jadi banget. itu juga salah satu pendampingan ya, kita memberikan pendampingan kepada orang tua, memberikan pengertian kepada orang tua supaya mereka juga optimis. Itu melihat mata mereka gembira gitu, kita kayaknya bahagia banget ya. Yeah. Hai, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Saya Hebat. Ini adalah podcastnya Yayasan Kanker Anak Indonesia. Apa kabar sahabat YKAI semuanya dimanapun Anda berada? Salam sehat, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya Arleta Danisworo, dan kali ini saya akan bertemu dengan tamu-tamu saya yang hebat-hebat. Nah, siapakah tamu saya hari ini? Hari ini sudah bersama saya yaitu teman sahabat YKAI dari Lions Club Jakarta Selatan Fun Age Matahari, dan sudah ada Vice Presidentnya yaitu Ibu Arfianti Samad atau Ibu Vivi. Hai Ibu Vivi. Hai Leta. Halo, selamat datang. Terima kasih sudah mau menjadi tamu podcast Saya Hebat. Ini ya, saya kalau misalkan mendengar Lions gitu ya, ini saya jadi ingat ibu saya dulu banget di Bandung pada saat saya masih kecil, karena dia juga dulu Lioness ya kalau nggak salah sebutannya kalau buat yang perempuan ya. Ya pokoknya Lions juga. Nah, tapi itu udah kenangan lama banget. Mungkin di sini ada beberapa sahabat YKAI ya Bu Vivi yang masih belum tahu sebenarnya Lions itu apa sih. Lions itu mungkin bisa cerita dulu. Baik, terima kasih Mbak Leta. Lions Club itu organisasi internasional yang nirlaba, jadi sifatnya adalah serving the people. Nah, dibentuknya di akhir atau setelah Perang Dunia Pertama. Jadi sudah lama sekali. Udah lama banget ya. Jadi usianya sudah 102 tahun kalau wow, 102 tahun. Dan sudah menyebar di banyak negara. Anggotanya itu lebih dari 1 juta orang. Ini anggota organisasi nirlaba yang memberikan pelayanan kepada yang membutuhkan. Salah satu semboyannya atau yang menjadi quote-nya ya dari Helen Keller itu adalah bahwa alone we can do little, but together we can do a lot. Makanya akhirnya organisasi ini terbentuk. Untuk di Indonesia, Lions Club ini terbentuk tahun 1960. Jadi sekarang sudah 51 tahun. Indonesia itu terdiri dari 4 distrik. Nah, kalau kita itu ada di distrik 307B1 yang terdiri dari 80 klub. Jadi Fun Age Matahari itu salah satu klub di distrik 307B1. Oh, jadi terbagi berbagai distrik, nanti di satu distrik itu ada beragam klub lagi gitu. Iya. Jadi satu distrik ada berapa klub? Kalau di distrik kami ada 80 klub. Oh, banyak ya. Banyak sekali. Banyak banget, dan itu punya namanya masing-masing. Jadi kayak yang Bu Vivi ini Fun Age Matahari gitu nama klubnya. Iya, betul. Karena kita merupakan anak dari klub induknya Matahari. Akhirnya kita bisa mandiri menjadi klub sendiri. Nah, anggota kita saat ini 50 orang. Kita dibentuk masih baru. Sedikit di atas balita, jadi tahun 2015 kita terbentuk. masih TK lah ya jadinya ya. Masih TK, belum bisa masuk SD. Nah, kalau di Lions Club itu ada 5 program utama ya. Apa itu? Pertama itu terkait dengan vision. Oke. Jadi kesehatan mata. Itu kita memberikan pelayanan pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata gratis dan lain sebagainya, pokoknya terkait dengan vision. Dan kebanyakan itu kita sudah melakukan pelayanan untuk vision itu di sekolah-sekolah. Untuk anak-anak mungkin sudah hampir 1.000 anak ya kita periksa matanya, dan kita bagi yang membutuhkan kacamata kita berikan gratis. Kemudian yang kedua itu relieving the hunger.
Jadi tentang peningkatan gizi dan juga menghindari kelaparan buat masyarakat. Nah, itu secara rutin kita sudah bertahun-tahun ini setiap bulan kita membagikan sekitar 300 sampai 400 nasi bungkus. Termasuk juga kita secara rutin 70 paket makanan sehat dan nasi bungkus itu untuk anak-anak pasien kanker di rumah sakit harapan kita, termasuk juga kepada orang tuanya. Iya, mereka pasti sangat membutuhkan tuh ya. Iya, nah itu yang kedua programnya. Kemudian yang itu juga termasuk pembagian sembako ya. Terus yang ketiga itu diabetes. Itu merupakan program utama sebenarnya dari Lions Club Internasional, karena sekarang di dunia itu penderita diabetes semakin meningkat. Jadi dan bukan orang dewasa ya, anak kecil juga banyak jadi loh. Kita memberikan karena masalah pandemi ini, kita sekarang untuk pelayanannya memberikan pemeriksaan gratis diabetes itu masih terbatas, meskipun tetap kita laksanakan. Tapi yang sering kita laksanakan itu adalah webinar mengenai hidup sehat tanpa diabetes. Kemudian yang keempat itu environment. Kita ikut menjaga environment, kita menanam pohon, sudah puluhan pohon kita tanam di Ciliwung, dan juga membuat sumur-sumur resapan di beberapa tempat. Kemudian yang terakhir dan relevan dengan YKAI itu adalah childhood cancer. Jadi kita memberikan juga pelayanan terkait dengan childhood cancer. Itu kita berkenalan dengan YKAI itu dari tahun 2018. Berarti sudah kira-kira 3 tahun ya? Iya. Kita itu pertama pada saat itu kita melaksanakan renovasi di rumah sakit harapan kita, di ruang tunggu pasien kanker anak. Kita membuat mural yang lucu-lucu. Biar inilah ya, biar mereka tuh udah nggak serasa rumah sakit gitu. Dan jangan bikin tambah stres gitu ya. Kemudian kita mengadakan hiburan di situ seperti storytelling, dan juga bekerja sama dengan klub yang lain juga kita menyediakan layar monitor atau TV yang baru, memperbarui fasilitas-fasilitas di sana ya. Jadi kita di sana kita juga berkenalan dengan YKAI. Dari situ kemudian gimana waktu perkenalannya itu, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sehingga ingin terus berlanjut hubungannya? Betul, karena kebetulan salah satu pengurus YKAI itu ternyata tetangga saya. Gitu. Jadi Ibu Mira itu banyak memberikan masukan kepada kami, sehingga kami akhirnya jadi semakin semangat untuk bekerja sama dengan YKAI untuk memberikan pelayanan kepada pasien kanker anak. Jadi di situ, dan ternyata nggak jauh-jauh tetangga sama Ibu Mira gitu kan. Nah, terus kemudian pada saat itu kenalan, apa yang waktu itu kerjasama yang dilakukan awal-awal? Kalau dulu sebelum dengan Ibu Mira sih, kita juga sudah pernah melaksanakan pelayanan buat anak-anak. Karena kita ingat semboyannya YKAI itu mengembalikan senyum anak Indonesia. Itu terharu sekali dengarnya. Nah, kita suka beberapa kali mengajak anak-anak itu jalan-jalan. Kita pernah ajak ke SeaWorld rame-rame, ke Ancol bersama orang tuanya, kemudian juga ke Museum Layang-Layang. Itu melihat mata mereka gembira gitu, kita kayaknya bahagia banget ya. Ya, ikut seneng ya. Tapi ini kan ada 5 nih ya. Tadi ada soal vision, relieving hunger, diabetes, environment, sama childhood cancer gitu. Dan childhood cancer ini benar-benar spesifik gitu ya. Ini nih memang khusus di klub ini, atau memang sebuah program dari Lions International? Itu Lions International. Lions International. Jadi ada 5 program ada utama. 5 program. Kenapa yang childhood cancer yang termasuk program utama juga? Kalau cancer itu kan penyakit yang cukup rumit ya, baik medis maupun dari sisi sosialnya. Nah, pasien cancer itu kalau medis itu dokter bisa menangani lah.
Tapi kalau untuk mengembalikan optimisme, mengembalikan kebahagiaan atau semangat, fighting spirit dari si pasien, itu kan peran kita itu sangat dibutuhkan. Masyarakat jangan hanya urusan medis, tapi tetap kita juga harus memberikan pelayanan untuk meningkatkan optimisme mereka untuk sembuh, meningkatkan kebahagiaan buat mereka. Nah, itu salah satu yang menjadi titik alasan dari Lions Club itu untuk juga memberikan pelayanan dan perhatian kepada anak-anak. Tadi pas waktu Bu Vivi cerita soal waktu anak-anak ke mana ya, ke Ancol gitu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya pemirsa juga ya, sahabat YKI bisa melihat. Tapi saya bisa melihat tuh matanya Bu Vivi tuh langsung kayaknya berkaca-kaca antara terharu gitu ya. Terus tapi bahagia juga gitu. Tapi di satu sisi tuh kayaknya gimana ya, perasaannya kayak terdeskripsikan, tapi itu yang saya lihat gitu. Jadi ada kayak itu kayaknya menyentuh sekali ya bagi Bu Vivi pribadi, betul. Ya. Bu Vivi tadi kan sempat cerita bahwa kalau misalkan tugas kita ini bukan yang di medis tapi lebih membantu untuk support dari sisi mentalitasnya gitu ya, semangatnya, optimismenya gitu. Nah, ini kan kita sudah memasuki akhir tahun gitu ya. Harapan-harapan dari Bu Vivi sendiri gitu ya, mewakili Lions Club Jakarta Selatan Fun Age Matahari ini untuk anak-anak para pejuang kanker ini apa? Sebenarnya harapannya bagi anak-anak ya pasti bahwa mereka tetap optimis bahwa they are not alone. Kita semua ada di belakang mereka untuk mendukung kebahagiaan mereka. Ya, sebetulnya yang kami harapkan dari masyarakat itu adalah kepedulian ya. Dengan adanya yayasan-yayasan seperti Yayasan Kanker Anak Indonesia ini sudah sangat membantu manfaat untuk anak-anak ini, membawa manfaat buat anak-anak, tapi masyarakat pun kita harapkan peduli karena yayasan itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa didukung oleh masyarakat. Jadi sekecil apapun kontribusi yang disampaikan oleh masyarakat itu pasti akan bermakna sangat besar bagi anak-anak. Jadi bukan hanya anak-anak ya, orang tua itu juga stres loh. Ya pasti banget. Jadi itu juga salah satu pendampingan ya, kita memberikan pendampingan kepada orang tua, memberikan pengertian kepada orang tua supaya mereka juga optimis. Kalau kesembuhan itu bukan hanya dari medis, kesembuhan itu dari dirinya sendiri. Benar. Karena kalau misalnya mereka juga disupport dari secara mentalnya gitu ya, pasti itu akan pengaruh juga ke fisik. Iya, betul. Gitu. Dan jadi terima kasih banyak nih untuk Bu Vivi dan juga teman-teman dari Lions Club Jakarta Selatan Fun Age Matahari yang sudah mendukung YKAI gitu ya, turut mensupport dengan kegiatan-kegiatannya yang membantu anak-anak ini. Nah, mungkin ingin menyapa gitu ya anak-anak di sini, silahkan. Hai anak-anak, semangat ya, ada kami di belakang kalian, jadi kalian harus semangat untuk sembuh ya. Yeay, terima kasih Bu Vivi, salam buat teman-teman juga di Lions Club gitu ya. Salam sehat dan terima kasih dukungannya selalu, semoga ini juga menjadi catatan amal bagi teman-teman di Lions Club. Amin. Semuanya gitu ya. Dan ya memang kita ini harus berkolaborasi, seperti tadi Bu Vivi juga di awal mengatakan bahwa salah satu cuplikan atau quote dari Helen Keller itu adalah when we are alone we can do little, but when we are together we can do a lot gitu ya. Dan makanya YKAI terima kasih sekali, sangat bersyukur banyak sekali nih yang mau berkolaborasi dan mereka adalah orang-orang hebat yang mau mengembalikan senyum sehat anak Indonesia. Bu Vivi terima kasih, sampai jumpa, dan terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan acara podcast Saya Hebat. Sampai ketemu lagi dengan saya Arleta Danisoro dengan tamu-tamu hebat lainnya. Dah.